Hari itu seorang lelaki tua datang toko daging. Mau tukar ikan dengan 2,5 kg daging. Tapi tukang daging hanya setuju untuk menukar 2 ons daging. Orang tua itu menemukan cara baru untuk bertukar. Dengan gambar Hakui untuk menindas setan di dalam rumah. Tapi tukang daging mengambil pisau dan berkata, memiliki pisau di tangan iblis hantu harus takut juga. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tua itu, tukang daging tidak akan setuju. Orang tua itu marah dan pergi. Di malam hari rumah tukang daging diganggu, hewan peliharaan menjerit aneh. Tukang daging itu khawatir, jadi dia pergi untuk minta tolong sama orang tua itu. Pagi, tukang daging datang ke rumah orang tua itu. Minta orang tua itu gambar untuk menekan iblis. Dia juga berjanji pada lelaki tua itu, jika ingin makan daging, katakan saja. Orang tua itu mulai menggambar dengan pena. Hanya dalam waktu 1 gelas teh, dia telah selesai melukis gambar realistis Hakui. Di dinding toko daging. Orang tua itu juga melukiskan warna merah pada lukisan itu. Lalu pergi meninggalkan keheranan untuk semua orang. Siapa orang tua yang bisa menggambar ini? Cerita dimulai dengan gejolak dinasti Tang. Setelah Tang Xuanzong kembali ke Chang'an. Dimahkotai sebagai Zizun Dianxia dan dipenjarakan di istana. Dia telah lama kehilangan hasratnya kekuasaan. Hanya ada nostalgia yang kuat untuk istri dia, Yang Huanyu. Untuk memperingati orang yang dicintainya, Tang Xuanzong menawarkan hadiah besar. Untuk mencari Wu Daotu, lukis gambar Yang Guipi. Cari Wu Daotu, bawa ke istana untuk menggambar. Siapa yang dapat menemukan orang ini? Akan mendapatkan 2000 tael. Tapi Wu Daotu karena usia tua udah mengundurkan diri. Untuk balik ke kampung, sekarang tidak ada yang tahu dia sedang di mana. Permintaan baru kelaur. Semua orang mulai mencari Wu Daotu. Beralih adegan, An Zhou Jie seorang pria tampan. Atas nama keinginan untuk memuja Wu Daotu sebagai guru, mencarinya kemana-mana. Ketika sampainya di penginapan King Yang. Di pinggir jalan ada orang tua berbaju sobek sedang mengejar ayam. Pria itu tidak menyadarinya, memasuki penginapan terbesar di desa itu. Karyawan masuk ke dalam dan memanggil manajer konter. Orang ini suka bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan dan elegan. Jika tamu yang datang ke sini dapat menggambar dan menulis puisi, mereka akan dapat menginap di penginapan secara gratis. Ada gadis-gadis yang sedang menari di penginapan ini. Ada gadis lain sedang memainkan sitar. An Zhou Jie semangat ingin menggambarkan satu kulisan. Lukisannya sangat indah. Sangat cepat seorang wanita muncul dalam gambar. Semua orang yang hadir kagum. Sepertinya dia punya beberapa bakat. Tapi masih ada kekurangannya di dalam lukisan itu. Tidak tahu dari kapan seorang lelaki tua dengan pakaian compang camping masuk. Segera mengucapkan beberapa kalimat, tinta terlalu tebal, tidak ada kekuatan saat memegang pena untuk menggambar. Sepertinya orang tua itu tidak menganggap serius lukisan ini. Setelah mengatakan itu, dia menyemprotkan alkohol ke situ. Membuat An Zhou Jie marah, ingin menghunus pedang dan membunuh orang tua itu. Penjaga toko fans Seng dan hentikan An Zhou Jie. Dia adalah orang di sini, jangan marah padanya. Sampai malam, An Zhou Jie istirahat di penginapan itu. Lihat lukisan yang dia buat tadi pagi. Tiba-tiba dia baru sadar, berkat anggur lelaki tua itu. Warna tinta memudar lagi, menjadi 3 warna. Membuat gadis dalam gambar lebih cantik dan melihat seperti hidup. An Zhou Jie segera pergi untuk menanyakan pelayan di bawah, identitas orang tua itu. Nama belakang orang itu adalah Hu, semua orang di desa ini memanggilnya Hu gila. Berkat gambar dewa penjaga gerbang, dan para dewa lain untuk orang di desa ini. An Zhou Jie tidak berpikir orang tua itu adalah orang biasa. Hari berikutnya An Zhou Jie memutuskan untuk pergi menemui orang tua itu. Di jalan tertarik dengan banyak gambar di pintu para keluarga terdekat. Melihat lukisan, dapat melihat bahwa karakter di dalamnya seperti sedang hidup. Adalah yang terbaik dalam serangkaian lukisan. Dengan cepat, An Zhou Jie sudah sampai pintu rumah orang tua itu. Masih melakukan upacara tetapi tidak ada yang menjawab, sengaja masuk ke dalam rumah. Buka pintunya, perabotan di rumah itu samar. Bahkan ada bata pecah yang membiarkan cahaya masuk. Ternyata orang tua itu sedang memancing di danau dekat situ. Lalu pegang ikan, ingin ditukar dengan daging. Tapi tukang daging tidak setuju. Pada saat yang sama, An Zhou Jie datang untuk mencari fans Sengdan. Untuk menyelidiki identitas lelaki tua itu, ingin menjadi guru punya dia. Fans Sengdan katakan orang tua itu hanya orang biasa di desa, tidak perlu diingat lagi. Ketika malam tiba, An Zhou Jie membawa lentera ke pintu rumah orang.
Memegang pena dan kertas dengan serius duduk di depan gambar itu untuk belajar. Keesokan harinya, Enzo Jie bawa lukisan yang digambarkan sama dia dari tadi malam. Pergi ke rumah orang tua itu dan minta dia menerima sebagai murid. Tidak menyangka, orang tua itu belum bangun. Enzo Jie hanya bisa menunggu di luar rumah. Tidak lama kemudian orang tua itu baru bangun dan keluar dari rumah. Tetapi dia keluar rumah karena ingin ambil telur ayam untuk sarapan pagi. Setelah makan kembali dan tidur lagi. Sampai malam, sosok cantik datang ke rumah orang tuanya. Ternyata itu adalah Fan Zhengdan. Mereka duduk di halaman, minum sambil berbicara. Jadi orang tua ini adalah Wu Daotu. Dan identitas Fan Zhengdan adalah putri jenderal pemberontak. Tahun itu, Wu Daotu membantu dia, mereka berdua menjadi teman. Hari ketiga, Enzo Jie datang lagi tetapi mau jadi muridnya. Ini kali ketiga ketemu orang tua ini. Enzo Jie bantu dia membawa air. Bahkan berkebun, menanam sayuran. Enzo Jie tanpa kata keluhan. Wu Daotu akhirnya mengakui ketulusan Enzo Jie. Memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Segera Enzo Jie mendapat kesempatan pertama untuk belajar. Wu Daotu diundang oleh sebuah keluarga untuk melukis gambar Guan Yin. Melihat dia mulai menggambar, gambar yang sangat bagus. Hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyelesaikan gambar itu. Keluarga itu sangat senang saat mereka melihatnya. Enzo Jie di samping menonton sampai terpesona. Pada saat yang sama, dia juga mengkonfirmasi bahwa orang di depannya adalah Wu Daotu. Setelah kembali ke penginapan, Enzo Jie tidak bisa tidur. Dia tidak mengerti mengapa Wu Daotu tidak mengakui identitasnya. Dengan reputasi, dia akan menjadi kaya raya. Mengapa harus tinggal di tempat yang malang ini dengan hari-hari yang menyedihkan? Untuk memaksa Wu Daotu mengakui identitasnya. Enzo Jie tidak tidur, duduk membuat stempel dengan nama Wu Daotu. Ingin memberikannya padanya, mengembalikan identitasnya. Tak lama, kesempatan itu datang. Begitulah kisah si tukang daging yang tidak setuju untuk menukar dagingnya, lalu pergi ke rumah Wu Daotu. Minta dia untuk menggambar dewa yang menjaga pintu. Setuju untuk membiarkan Wu Daotu mengambil daging jika ada ikan. Wu Daotu melukis gambar Zhou Gui. Ditonton dengan banyak orang. Wu Daotu belum puas. Gunakan darah babi pada gambar. Sekarang semua orang kagum. Enzo Jie kembali mengambil stempel dengan nama terukir di atasnya, berlutut dan menawarkannya. Wu Daotu melihat stempel itu. Menyadari bahwa Enzo Jie tidak datang ke sini untuk belajar menggambar. Tapi hanya demi nama murid Wu Daotu. Wu Daotu tidak mengakui bahwa dia adalah dewa lukisan. Wu Daotu memberitahu Fan Zhengdan mengapa Enzo Jie datang ke sini. Dia tidak ingin identitasnya terungkap. Jadi Wu Daotu tahun itu menerima pujian dari Tang Xuanzong. Diangkat sebagai guru menggambar, tanpa perintah, dia tidak diizinkan untuk menggambar. Tetapi ketika Wu Daotu menjadi tua, dia menyukai kebebasan. Jika identitasnya terungkap, semua penduduk desa akan dibunuh karena mengundang dia untuk menggambar. Jadi harus dirahasiakan. Tidak menyangka Enzo Jie memutuskan sendiri. Saat gelap, di-cap dengan stempel terukir nama Wu Daotu. Pada lukisan yang ada di dinding keluarga di desa. Dia pikir berita ini pasti akan menyebar kemana-mana. Wu Daotu ingin Enzo Jie menyerah. Saat itu dia antar Enzo Jie ke kuburan Wu Daotu. Mengatakan bahwa Wu Daotu sudah lama meninggal. Enzo Jie juga bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja di tempat penginapan. Mencuri surat yang membuktikan bahwa Fan Zhengdan adalah putri jenderal pemberontak. Ketika malam tiba, Enzo Jie merasa curiga dan mengambil kapak. Menggali kuburan Wu Daotu. Tentu saja itu kuburan palsu. Di atas diukir dengan kata-kata, jika tidak ada perintah, tidak dapat untuk menggambar. Lalu Enzo Jie mencari Fan Zhengdan. Menggunakan identitasnya Fan Zhengdan untuk meyakinkan Wu Daotu. Kembali ke ibu kota, melukis untuk Yang Guipi. Fan Zhengdan tahu bahwa Wu Daotu memiliki kepribadian yang terbuka. Tidak suka hidup di dalam istana. Ingin menjadi seorang dengan kehidupan bebas. Terlebih lagi, ini melibatkan kehidupan banyak orang. Keesokan harinya ada berita bahwa Fan Zhengdan melompat ke dalam sumur untuk bunuh diri. Tanpa diduga, kelompok militer mendengar berita itu, jadi langsung datang. Mereka mengepung rumah Wu Daotu. Sekarang Enzo Jie juga mengakui bahwa orang yang mencap nama Wu Daotu adalah dia. Untuk ketenaran dan kekayaan. Enzo Jie memaksa Wu Daotu untuk mengakui identitasnya. Pegang tangan Wu Daotu untuk menikmati. Tangan yang berbakat menciptakan melukiskan banyak gambar yang sangat indah.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Daotu memotong lengannya dengan pisau. Jadi Wu Daotu tidak akan ada lagi. Cerita berakhir di sini. Film ini dirilis pada tahun 2012. Cerita film ini sederhana, memancarkan gaya kuno. Detail tanpa perintah tidak boleh digambar, seperti rantai. Dengan egois mengunci semua hal yang indah. Bagaimana perasaan Anda tentang film ini? Komentar di bawahnya. Jika suka video jangan lupa like-nya. Oke, video berakhir di sini, sampai jumpa di video berikutnya.